Hidup kami ya Tuhan, dan firman-Mu yang selalu menuntun langkah-langkah hidup kami. Amin. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada di penghujung tahun 2019 dan sebentar lagi kami akan masuk ke tahun yang baru. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan memimpin kami. Amin. Menuntun kami. Yes. Amin. Masuk kepada tahun yang baru. Amin. Roh Kudus, Engkau terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Ya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Amin. Kami semua yang hadir siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal Bapak Ibu dan selamat menyongsong tahun baru. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang nasib, Bapak Ibu. Tentang nasib. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang nasib? Bisa tolong ditayangkan ayatnya? Kita akan baca Yesaya 45, Bapak Ibu. Ayat 5, 6 dan 7. Yesaya 45, ya. 6 dan 7. Bapak Ibu, kita keluarkan suara kita ya. Kita baca 3 ayat ini. Ayat 5, 6, 7. 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat. Amin. Bapak Ibu Tuhan bicara tentang nasib. Alkitab berkata nasib kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Satu kali Bapak Ibu ada orang yang ingin tahu nasibnya. Biasa ya kalau orang pergantian tahun pengen tahu nasibnya seperti apa. Dan biasanya dia tuh guratan tangannya, bukan guratan kaki Bapak Ibu. Tangannya dilihat, waduh, dia datang ke orang pintar. Lalu orang itu berkata, waduh Bapak nanti umur 40 kaya. Wah senang Bapak Ibu. Tapi umur 39 Bapak mati Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, ini memberi pengertian kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu akan nasibnya. Alkitab berkata dengan jelas, Yesaya 45 ayat 47 ayat 7 bagian B berkata bahwa
Yang menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Yang menciptakan nasib mujur juga Tuhan. Nah, berbicara tentang nasib Bapak Ibu, maka minimal ada 3 faktor yang mempengaruhi nasib hidup manusia di dunia. Faktor yang pertama yaitu namanya ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia itu sendiri. Ini berbicara tentang apa Bapak? Berbicara tentang tingkah laku hidup kita. Kita dapat pelajaran bagus Bapak Ibu. Kita lihat perjanjian lama. Kita baca Yeremia 4:18. Yeremia 4:18 kita akan baca kembali Bapak Ibu 2-3. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya itu kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Ini berlaku kepada orang Yehuda waktu itu Bapak Ibu. Orang Yehuda ini hidupnya, tingkah lakunya jahat di mata Tuhan. Sampai mereka harus dibuang ke negeri Babel. Sehingga mereka mengalami nasib yang buruk, kata Alkitab. Di sini kita dapat satu pelajaran rohani, ibu bapak saudara Tuhan, bahwa ternyata tingkah laku hidup seseorang itu akan mempengaruhi nasib hidupnya. Makanya Bapak Ibu, kita mesti hati-hati dengan tingkah laku hidup kita. Amin. Orang Kristen juga harus bisa menjaga tingkah lakunya di hadapan Tuhan. Jangan kita anggap sepele Bapak Ibu. Tingkah laku kita ini akan berdampak di mata Tuhan. Maka kita mesti jaga tingkah laku hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita mesti jaga tingkah laku hidup kita. Supaya tingkah laku hidup kita ini tingkah laku yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Bapak Tuhan, kita melihat satu ayat kembali di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada ayat yang terkenal, Galatia 6 ayat 7. Silakan ditayangkan, tolong ditayangkan. Kita baca kembali Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 7. Mari 2-3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang Bapak Ibu, ayat ini berkata, jangan sesat. Kata orang Sumatera Utara, jangan sesat Bapak Ibu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perjanjian lama berbicara tentang apa? Tingkah laku. Kita harus perhatikan tingkah laku hidup kita. Lalu yang perjanjian baru mengingatkan kepada kita tentang hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini akan berdampak juga kepada nasib hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidupnya malas, kita nabur kemalasan, kita menuai bencana dalam hidup kita. Tuhan gak akan berkati hidup orang malas Bapak Ibu. Tuhan gak suka orang hidupnya malas. Ya. Bahkan kalau malas disuruh belajar sama semut, kata Alkitab. Kalau malas, belajar sama semut. Jadi Bapak Tuhan, kita harus hati-hati dengan hidup ini. Karena kita berkata apa yang kau tabur, itu yang kita akan tuai. Kalau Bapak Ibu menabur kebaikan selama hidup, saya percaya Bapak Ibu akan menuai kebaikan. Kalau Bapak Ibu menabur kasih, Bapak Ibu akan juga menuai kasih. Hari ini di penghujung tahun 2019, apa yang sudah Bapak Ibu tabur untuk Tuhan? Setelah kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita tabur? Saya percaya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur selama tahun 2019 dia akan berdampak di pada tahun 2020. Apa yang kita tabur? Kalau Bapak yang menabur untuk hal-hal yang baik, menabur untuk menopang pekerjaan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai dari hidup kita. Bahkan kadang-kala Bapak Ibu, ketika kita menabur, orang gak bisa balas kita, tapi ada Tuhan yang bisa balas kita.
Tuhan tuh bisa pakai orang lain, Bapak Ibu. Saya banyak ngalami hal ini, Bapak Ibu. Ya, saya Tuhan tuh begitu luar biasa. Betul, ayat ini digenapi. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Bapak Ibu saya Tuhan. Satu kali Bapak Ibu saya diundang pelayanan ke Sumatera Utara, Bapak Ibu. Ya, ke satu tempat namanya Siborong-Borong. Di situ saya diminta untuk memberkati pemberkatan nikah anak dari gembala Gereja Betel Indonesia di Siborong-Borong. Karena anaknya ini, putrinya Bapak Ibu, ini dulu pernah jadi pengerja di tempat saya. Jadi ketika dia mau menikah, dia ingat saya. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, telepon Pak Gigi Pak, kalau bisa beliau yang berkati kami." Saya ditelepon, akhirnya saya berangkatlah ke Sumatera Utara. Dijemput di bandara, kemudian kami naik mobil ke daerah Siborong-Borong, Bapak. Kami layani pemberkatan. Yang hadir semuanya orang Batak, Bapak. Yang bukan cuma saya sendiri, Bapak. Ya, saya sendiri yang paling aneh, Bapak. Ya, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Yang saya tahu, dang hadong hep, artinya nggak punya duit, Bapak Ibu ya. Nah, lalu ketika lagi pemberkatan nikah, Bapak Ibu, saya lagi khotbah. Tiba-tiba ada seorang datang terlambat, Bapak Ibu. Ternyata orangnya mirip kayak saya. Wah, ada teman dari Bapak Ibu. Dia orang Tionghoa Medan, Bapak. Ketika kami kenalan, ternyata dia melayani di salah satu desa. Namanya Desa Dolok Sangur, Bapak. Dia dokter, Bapak. Dia dokter dan istrinya dokter. Dua-duanya buka praktek dan dua-duanya pelayanan. Buka jemaat, Bapak Ibu. Dan rupanya mereka ini dua-dua dokter yang disenangi oleh warga di situ, Bapak Ibu. Ya, disenangi. Lalu kami kenalan. Lalu dia bilang ini, Pak Pendeta, kapan pulang ke Jakarta? Saya bilang besok pulang. Sore ini Bapak kemana? Saya nggak ada acara. Maukah Bapak saya ajak jalan-jalan? Wah, dalam hati saya, siapa takut, Bapak Ibu? Orang ajak jalan-jalan, Bapak Ibu. Saya lihat jalan-jalan. Saya lihat diajak satu tempat. Saya lihat Danau Toba dari kejauhan, begitu indah. Tempatnya sejuk, dingin. Kemudian saya disediakan teh panas, Bapak Ibu. Makanan-makanan dari sana, ada kacang rebus. Semua saya makan. Kenapa, Bapak Ibu? Orang Belanda bilang lekker eten zonder kos. Makan enak gak keluar ongkos, Bapak Ibu. Jadi saya makan itu semua. Kemudian saya diajak lagi ke rumahnya. Bilang, Pak, tanggung Pak. Bagaimana kalau Bapak lihat ke tempat pelayanan kami? Gak jauh, Pak. Wah, diajak lagi. Dia naik mobil, bawa mobil. Saya sampai di tempat pelayanan, di tempat prakteknya, Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, Pak, Bapak mau nggak makan makanan khas di sini? Apa itu? Daging kuda, Bapak Ibu. Seumur-umur saya belum pernah makan daging kuda. Tapi hari itu saya makan daging kuda. Saya gigit, meskipun agak lawan, saya telan saja, Bapak Ibu. Orang Belanda bilang lekker eten zonder kos, Bapak Ibu ya. Lalu setelah kita ngobrol, diajak saya makan, jadi saya pergi. Diantar lagi saya pulang ke Siborong-Borong, Bapak Ibu. Sudah agak malam, jam 8 malam. Lalu saya mandi, saya mau tidur. Saya renungkan sejenak apa yang Tuhan telah lakukan hari ini. Saya bilang, aneh juga ya. Orang itu baru saya kenal loh. Saya baru kenal hari itu. Saya gak kenal dia gak kenal saya. Saya baru kenal hari itu. Pertanyaannya, kenapa kok dia berbuat baik sama saya? Lalu Roh Kudus kasih tahu di hati saya, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Waktu saya menabur sesuatu, mungkin orang gak bisa balas. Tapi Tuhan bisa balas melalui orang lain. Kita lihat apa yang Alkitab katakan itu dikenapi buat hidup kita. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan tingkah laku kita. Dan untuk itu Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu dalam hal menabur. Amin. Bapak Ibu jangan pernah takut dalam menabur. Karena kita berkata, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau Bapak Ibu sering menabur untuk menolong orang, sering menabur kebaikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan di sini, Bapak Ibu akan menuai dari apa yang Bapak Ibu tabur dalam hidupmu. Amin. Ini berdampak kepada nasib kita. Benar, Bapak Ibu. Tuhan bisa kasih nasib kita baik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi nasib seorang adalah penyerangan kuasa kegelapan. Penyerangan kuasa kegelapan ini bukan secara frontal. Ibu bapak saudara Tuhan, dalam hidup manusia, dalam tubuh manusia ada dua tempat yang strategis, yang iblis
bisa masuk. Bagaimana caranya? Dia mengintimidasi. Yang pertama namanya hati. Yang kedua namanya pikiran. Makanya Bapak Ibu, di pikiran dan hati tempat peperangan rohani anak-anak Tuhan. Tempat peperangan rohani di hati dan di pikiran. Ini tempat strategis. Iblis tahu ini tempat yang strategis. Dan seringkali dia mengintimidasi orang Kristen dengan berkata begini, kamu orang Kristen, katanya Tuhanmu hebat, buktinya hidupmu sampai hari ini nasibmu jelek. Iblis intimidasi, lihat nasibmu jelek, lihat tuh tetanggamu udah ganti motor, kamu masih naik angkot. Kata iblis, lihat tetanggamu tuh udah naik jabatan, kamu masih begini aja, masih kere. Katanya Tuhanmu hebat, buktinya hidupmu begini. Diintimidasi loh hati dan pikiran kita. Supaya apa? Kita mulai meragukan Tuhan kita. Hati-hati Bapak. Ini yang berdampak kepada nasib hidup kita. Hati-hati dengan intimidasi dari kuasa kegelapan. Dia ingin menyerang kita, tapi dengan cara apa? Dia masuk pelan-pelan, dia intimidasi. Berapa banyak orang Kristen yang meragukan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen akhirnya kecewa sama Tuhan. Bilang, ya saya kok hidup begini-gini aja, gak maju-maju. Ya, akhirnya kecewa, tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinggalkan Tuhan, nasib Bapak Ibu akan bertambah buruk. Makanya hati-hati dengan intimidasi dari kuasa setan. Makanya Bapak Ibu mesti jaga hati kita, jaga pikiran kita. Kita minta Roh Kudus menolong, dan firman Allah akan mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Yang ketiga, faktor yang ketiga Bapak Ibu, yang mempengaruhi nasib seseorang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan ini akan mempengaruhi nasib kita. Ingat tadi ayat yang ke-7 berkata, Tuhanlah yang menjadikan nasib bujur, Tuhanlah yang menciptakan nasib malang. Berarti nasib kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di sini kita betapa pentingnya orang Kristen membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pengen nasibmu di tahun depan mujur, baik, kita harus selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim kita dengan Tuhan, bukan hanya hari Minggu, setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari kita mesti bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan itu senang ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Bapak Ibu, bicara kekristenan itu bicara tentang hubungan, relationship bahasa kerennya. Bapak Ibu, salib itu tidak begitu aja artinya. Kenapa dia berbentuk salib Bapak Ibu? Ini berbicara tentang hubungan secara vertikal ke atas, tapi juga hubungan secara horizontal. Bicara tentang hubungan. Saya mau tanya Bapak Ibu, selama 2019 bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Kalau selama 2019 Bapak Ibu hubungannya kurang baik, kesempatan tahun 2020 kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semakin gairah beribadah, semakin gairah melayani Tuhan, semakin gairah memberi, semakin gairah juga untuk bersekutu setiap hari dengan Tuhan. Sekarang kita udah serba enak Bapak Ibu. Teknologi menolong kita. Hari ini Bapak Ibu kita nggak bawa kitab, kita ditolong sama teknologi. Betul nggak Bapak? Zaman dulu kita buat kitab, apalagi kalau nggak ada indeksnya, nyari. Pokoknya ketahuan orang Kristen yang nggak hubungannya kurang baik, pasti baca kitabnya nggak bener. Suruh cari ayat, pasti lama. Kresek. Ah itu tanda. Lama kresek. Udah ketemu, salah lagi. Salah nyebut kitab Keluaran, dibaca kitab Kelurahan. Bapak Ibu. Itu ketahuan. Itu hal kecil loh Bapak Ibu. Hal kecil, sepele. Ketahuan dah. Kalau jemaat buka Alkitabnya lama, kresek. Ah itu tanda. Kalau dia punya persekutuan dengan Tuhan, cepat dia dapat ayatnya. Kenapa? Karena setiap hari dia bersekutu dengan Tuhannya. Itu gampang Bapak. Hal kecil kelihatan sederhana.
Nah, mari kita terus membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak akan pernah rugi kalau kita bawa hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari Tuhan berdampak kepada nasib hidup kita. Bapak Ibu, saya juga pendeta. Setiap hari juga mesti baca Alkitab. Bukan baca saya nggak baca, saya baca setiap hari Alkitab, Bapak Ibu. Orang Jerman bilang nyaho, ente nyaho, dibaca. Nyaho, ente nyaho. Ngerti nggak ngerti, ngertos nggak ngertos, baca Bapak Ibu. Itu Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Kita baca, nanti Roh Kudus akan tolong kita. Yang penting kita punya kerinduan untuk mau baca firman. Itu isi hati Tuhan. Dan juga kita berdoa setiap hari. Bangsa Tuhan, bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan, minimal ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini penting banget, segenap hati. Kenapa? Tuhan tuh lihat hati. Hari ini Tuhan tahu loh hati kita. Jangan bilang Tuhan gak tahu hati kita. Tuhan tahu hati seseorang. Ketika dia datang ibadah, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Makanya betapa pentingnya kita datang dengan segenap hati. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita beribadah dengan segenap hati. Kita memberi dengan segenap hati. Kita melayani dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, itu akan berdampak kepada nasib hidup kita. Apa buktinya? Ada ayat ya Bapak Ibu. Coba kita buka. 2 Tawarit 31 ayat 21. Ada seorang raja bernama Hizkia. Kita baca Bapak Ibu. 2 Tawarit 31. Mari 2-3. Dalam setiap usaha untuk dan ia sebentar, garis bawahi, ia mencari Allahnya. Siapa ia di sini? Di Raja Hizkia. Kemudian 2-3. Semuanya dengan apa? Sehingga amin. Apa yang membuat Hizkia diberkati? Dia cari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, makanya orang Kristen yang main-main hidupnya, dampaknya beda. Tapi kalau Bapak Ibu cari Tuhan dengan segenap hati, janji ayat ini bisa digenapi dalam hidup kita. Tuhan bisa buat usaha kita berhasil. Benar Bapak Ibu, Tuhan tuh lihat hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Saya berdoa jemaat tempat ini, cari Tuhan dengan segenap hati. Layani Tuhan dengan segenap hati. Memberi dengan segenap hati. Dan janji Tuhan pasti digenapi buat kita orang percaya. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Coba Bapak Ibu kita baca Yosua 1 ayat 7. Yosua 1:7. Ya. Ini komputernya canggih nih, cepat itu. Ya. Kita baca Bapak. 2-3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang supaya engkau. Yosua diperintahkan Tuhan ketika dia menyeberang sungai Yordan setelah dia menggantikan Musa sebagai pemimpin orang Israel. Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Kemudian dikatakan, janganlah engkau menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kau beruntung kemana pun kau pergi. Bapak Ibu, kita tuh kadang-kadang orang Kristen punya kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Sama orang Israel. Orang Israel pun punya kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal mereka telah melihat bagaimana Tuhan begitu hebat dan dahsyat. Mereka melihat mujizat setiap hari. Mereka lihat pertolongan Tuhan. Mereka melihat keajaiban Tuhan setiap hari. Tapi tetap saja mereka menyimpang. Hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk memasuki tahun 2020, Alkitab ingatkan,
Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Bapak Ibu mau beruntung? Pasti semua orang mau beruntung. Ya. Kalau kita mau beruntung, Alkitab ajarkan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Kita harus tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Selama kita ada dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab buat hidup kita. Yang penting kita dalam jalurnya Tuhan. Jalannya Tuhan. Jangan nyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Biarpun susah, biarpun banyak masalah, banyak tantangan, kita belajar tetap ada di jalurnya Tuhan. Di jalannya Tuhan. Saya kita melihat penggenapan janji firman-Nya digenapi. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan iri sama orang berdosa. Jangan iri Bapak Ibu sama orang berdosa. Ya, coba kita buka Amsal 23 17-18. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, betul. Amsal 23:17 kita baca Bapak Ibu. 23. Janganlah tapi 18 karena dan amin. Jangan iri sama orang berdosa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa iri sama orang berdosa. Kita lihat orang berdosa hidupnya lebih baik, lebih gemuk, lebih sehat. Coba Bapak Ibu baca Mazmur 73. Ada seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, aku nyaris tergelincir, aku cemburu melihat hidup orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang gak takut sama Tuhan Bapak Ibu. Mereka kelihatannya gemuk, sehat, kayaknya beruntung. Jangan iri Bapak Ibu sama orang berdosa. Kenapa? Satu kali kelak mereka akan dibinasakan sama Tuhan. Kalau mereka gak percaya Yesus, mereka pasti dibinasakan sama Tuhan. Jangan iri. Alkitab bilang jangan iri. Dalam rangka kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita jangan iri. Tapi Alkitab berkata, takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Selama kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya janji ayat ini digenapi. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tadi ingat ayat 7 Yesaya 45, Tuhan yang menjadikan nasib mujur, Tuhan yang menciptakan nasib maut. Bapak Ibu, saya berdoa biar tahun 2000 kita song-song, kita semuanya akan menikmati nasib yang baik. Amin. Nasib yang mujur yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita menerima Tuhan serta melakukannya. Amin.